Hi, my name is Andre Farelskiel. My name is 1525026A. I'm from University Binasana Informatika Cengkareng dengan jurusan Informatika. Now, I want to tell about information the review journal. My review journal, the first is Journal of Statistical Software. This journal discuss about development of the NES4. What is the NES4? The NES4 is software pancake designed for Bayesian inference. We can say diffusive nested sampling or DNS. This software make algorithm about C++ and the Python. The software was developed to assist research in solving complex statistical problem. Jadi untuk software atau jurnal ini itu membahas terkait softwarenya ini itu dinamakan the NES4, yang dimana the NES4 ini bisa kita sebut diffusive nested sampling yang menggunakan sebuah algoritma C++ dan Python. Untuk perangkat lunak ini itu sebagai solusi untuk melakukan inferensi, yang dimana inferensi ini berfokus pada statistical atau science, dimana untuk memudahkan para pekerja ataupun peneliti untuk sebuah penelitian itu. Karena memang algoritma yang dipakai itu sangat mudah, yaitu C++ dan Python, sehingga perangkat lunak ini itu sangat mudah untuk dipakai. Tidak hanya itu, perangkat lunak ini juga mampu menghitung yang dimana perhitungannya itu distribusi posterior dan marginal fundamental secara efisien, bahkan pada distribusi yang multimodal ya. Karena memang dukungan dari bahasa C++ dan Python ini, software ini sangat fleksibel, digunakan di mana saja. Karena memang tidak membutuhkan yang namanya perangkat lunak yang cukup tinggi, karena memang software ini mendukung yang namanya perangkat lunak yang menengah juga gitu. Dan juga untuk software ini sangat bermanfaat bagi yang penelitian ataupun para mahasiswa yang lagi melakukan penelitian itu yang berbidang statistical science dan machine learning. Ini sangat merekomendasikan untuk penggunaan software itu yang bernama the NES4 ini, karena memang untuk analisa the NES4 ini sangat memberikan ketepatan dalam menganalisis sebuah data. Karena memang dari jurnal tersebut juga memberikan sebuah informasi terkait sampling, yang dimana samplingnya itu menjelaskan bahwasanya keberhasilan sebuah software yang dikembangkan atau dengan nama the NES4 ini untuk melakukan sebuah analisa gitu. Ternyata memang cukup mudah serta cukup mudah dimengerti juga. Jadi untuk jurnal ini berfokus pada software ya, yang dimana softwarenya sangat penting dan berfokus pada statistical gitu. Jadi itulah review dari jurnal yang saya baca dengan berjudul The Journal Statistical Software. Jadi mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang tepat ya dalam menjelaskannya. Terima kasih. Hi, my name is Andre Farelskiel. My name is 1525026A. Now I want to tell you about information the review journal second. Before I want to tell about the journal review, I'm from University Binasana Informatika Cengkareng, so
The journal review is Journal of Information System dan Informatik. Advance in Software Technology, particular article Intelligent or AI, introducing either challenge. And this research has success development an initial framework for aims or some software engineering practice, or we can say ESC. This framework is expected to assist organization and software development in production systems that are not only technology high quality but also adhere to ethical practices. So saya akan menjelaskan secara penggunaan bahasa Indonesia terkait di jurnal ini. Dari review saya, jurnal ini memiliki kontribusi yang penting karena menawarkan pendekatan baru dalam mengintegrasikan etika ke dalam proses rekayasa perangkat lunak secara menyeluruh. Framework yang diusulkan tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap kode etik, tapi juga mendorongkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, evaluasi dampak etik, serta dukungan organisasi melalui pelatihan dan alat bantu, walaupun masih bersifat konseptual dan perlu diuji lebih lanjut. Penelitian ini sangat penting karena memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan perangkat lunak yang lebih bertanggung jawab, terutama di era kecerdasan buatan atau kita sebut AI. Jadi jurnal ini menjelaskan sebuah perangkat lunak yang bisa disebut framework ini itu dikembangkan untuk suatu masalah yang terjadi di negara di mana kita kehilangan etika dalam memberikan atau mengekspresikan sebuah kritik ataupun sebuah balasan. Jadi framework ini atau perangkat lunak yang dibuat ini itu sangat bermanfaat supaya para pakar ataupun pembicara sebelum mereka melakukan sebuah wawancara ataupun sebuah memberikan informasi kritik ataupun saran, perangkat lunak ini bisa membantu mereka untuk bisa memberikan informasi yang lebih valid serta beretika. Karena memang di negara kita ini, apalagi dengan kasus-kasus yang sudah banyak lah, seperti program-program yang mungkin masih diperdebatkan, yang dimana mereka yang memberikan informasi kritik ataupun para pemerintah yang tidak bisa beretika dalam arti bahwasannya ini tuh sangat penting karena memang mereka adalah pilihan-pilihan yang seharusnya membantu rakyat. Jadi dengan adanya perangkat lunak ini bisa membuka pikiran ataupun otak mereka supaya mereka bisa lebih tahu bahwasannya sebelum melakukan sebuah kritik ataupun saran, mereka harus bisa mencari atau men-search dengan cara menggunakan framework ini gitu. Jadi tidak asal untuk berbicara saja, ada bobot. Oke, sekian dari review dari jurnal saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih.